sering sekali keluar dalam soal UTBK, terutama soal dalam bahasa Inggris. Soal UTBK bahasa Inggris itu berupa teks, tidak ada soal tentang grammar ataupun soal-soal yang menggunakan rumus, tetapi ini adalah cara cepat untuk mengerjakannya, yaitu salah satunya adalah soal tentang following paragraph. Jadi soal ini adalah soal mengenai paragraf yang akan keluar setelah paragraf selanjutnya. Maksudnya seperti apa? Karena soalnya itu berbanyak-banyak paragraf, ada paragraf 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Ada 5 paragraf, dan kalau kita membaca semuanya dari awal itu akan membuang banyak waktu. Oleh karena itu ada salah satu soal yang mengerjakannya bisa dengan cara cepat, yaitu soal ini. Number 89. Di sini soalnya adalah the paragraph following the passage most likely discusses. Nah, maksudnya dari soal ini adalah paragraf yang mengikuti bacaan akan kemungkinan berbicara tentang apa, berdiskusi tentang apa. Jadi tanpa kita baca dari paragraf awal, kita bisa langsung tahu jawabannya. Fokusnya di mana? Paragraf yang mengikuti bacaan, berarti dari paragraf ini semua nanti akan ada paragraf baru. Berarti fokus kita hanya ada di paragraf terakhir. Karena di sini ada 5 paragraf, berarti kita fokus di paragraf kelima, terutama di kalimat terakhir. Kita lihat di sini, learning what triggers your heartburn can help you ease the burn. Mempelajari apa yang menjadi pemicu dari panas perutmu akan membantu kamu meredakan sensasi panas tersebut. Berarti kalau kita disuruh mengandaikan teks apa yang maksudnya paragraf apa yang akan ada setelah paragraf kelima, berarti kita bisa tahu dari sini ada kata can help you ease the burn. Kata ease di sini artinya meredakan, atau sinonimnya itu cure, menyembuhkan. Berarti dari pilihan A, B, C, D, dan E kita bisa tahu jawabannya. Jawabannya adalah yang hubungannya dengan menyembuhkan. Yang mana kalau yang A causing, penyebab, berarti bukan. Yang B jenis-jenis makanan yang direkomendasikan, no. Yang C overweight can related, no. Yang D juga bukan, karena smoking effect, karena kita hubungannya sama is, menyembuhkan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang I. Kenapa? Karena ada kata cure. Sudah mengerti? Sekarang kita coba ke soal yang lainnya. Apakah bisa diterapkan cara cepat ini? Kita coba ke sini. Ada 4 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Di paragraf keempat ada kalimat, when a person is a metabolic balance, they do not crave sugar. Ketika seseorang metabolismenya itu seimbang, mereka tidak membutuhkan gula atau tidak menginginkan gula. Jika mereka membutuhkan gula atau menginginkan gula, tandanya itu adalah metabolisnya mereka imbalance, tidak seimbang. Dan itu bisa corrected, bisa dibenarkan, dibetulkan, disembuhkan without having to consume sugar, tanpa mengkonsumsi gula. Berarti dari sini kita bisa tahu paragraf 4 fokus pada kalau kita mengalami metabolismenya tidak seimbang, berarti itu bisa disembuhkan dengan tanpa mengkonsumsi gula. Berarti kalau ada soal the paragraph following the passage will likely talk about, berarti akan ngomongin apa? Berarti kemungkinan hubungannya adalah tanpa mengkonsumsi gula. Berarti di teks selanjutnya kita akan berbicara tentang hidup tanpa mengkonsumsi gula. Apa itu hidup yang tanpa mengkonsumsi gula? Kita bisa lihat dari pilihan. Yang A, a way of remedying metabolic inequality. Cara dari remedying, yaitu penyembuhan atau pengobatan metabolik yang tidak seimbang. Yang B, detail dari orang dengan metabolic person. Yang C, comparison, perbandingan dari gula di teh dan yang ada di roti. Kemudian yang D, other sweeteners atau pemanis lain
tipe-tipe pemanis lain untuk menggantikan gula, atau yang I, efek dari mengkonsumsi terlalu banyak gula. Tadi kita fokusnya yaitu mengkonsumsi bisa disembuhkan tanpa mengkonsumsi gula. Berarti kemungkinan di sini jawabannya karena hubungannya tanpa konsumsi gula, berarti jawabannya adalah yang D. Pemanis lain, tipe pemanis lain untuk menggantikan gula. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat.